sekolahnya. Seperti kayak CCTV itu harus aktif gitu semuanya. Ketiga, rasa tanggung jawab dan jujur. Misalkan kita nemu uang 20.000 di jalan. Jadi kita sebagai pelajar harus harus jujur, bilangin ini yang siapa gitu, diumumkan. Terus keempat, keamanan yang diperketat gitu. Jadi satpamnya itu jangan nanya doang, ada apa, kalau bisa itu tuh diliatin gitu kartu pelajarnya biar lebih detail gitu. Bahwa itu siswa Usman Satu Ciranjang. Oke, tepuk tangan dulu untuk si A-nya. Oke, jadi apa? Tadi kayak kirain teteh gitu. Jadi kata Bagas ya. Kata Bagas ini yang pertama kita itu harus ada kesadaran dari diri sendiri. Jadi ketika misalnya nih keamanan sekolah yang tidak aman, berarti bisa jadi karena keteledoran kita sendiri. Misalnya kita naruh HP di mana aja. Terus kalau misalnya masalah dari segi kendaraan atau sebagainya, berarti karena barang kita sendiri. Jadi kita harus memelihara terlebih dahulu apa yang kita punya. Iya, introspeksi dulu. Oke, selanjutnya ada lagi, satu lagi yang mau menambahkan. Yang ketiga, ditinjau dari permasalahan yang sudah kelompok 1 dan pertama itu kan security itu ngecek ke sekolah tuh bukan karena pengen tahu ada apa sih di sekolah, tapi mereka tuh cuma pengen moto kegiatan untuk laporan kepentingan pribadi lah intinya. Jadi dia tuh cuma mementingkan merekanya aja, cuma butuh laporannya aja buat ke yayasannya. Padahal seharusnya kayak dicek juga sekalian, takutnya ada siswa yang berat. Oke, tepuk tangan dulu untuk tetehnya. Oke, pelanggaran aturan di sekolah. Oke, siapa dulu yang mau speak up tentang solusi dari pelanggaran aturan di sekolah? Oke, mungkin pertama dari saya. Untuk kasus pelanggaran aturan di sekolah ini, mungkin untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran aturan di sekolah, yang pertama kembali lagi ke diri kita sendiri, kesadaran akan pentingnya aturan sekolah yang emang tujuannya membuat kita menjadi siswa-siswi yang disiplin. Terus yang kedua juga kembali lagi kepada guru dan para OSIS MPK mungkin ya, karena kita sebagai para siswa-siswi pasti menjadikan para guru dan OSIS MPK itu sebagai contoh gitu. Ya, panutan. Gimana kita mau mematuhi aturan sedangkan guru atau OSIS dan MPK tersebut masih banyak oknum-oknum yang melanggar peraturan walaupun simple, tapi kayak kita tuh mikirnya kasarnya kayak MPK sama OSIS pun masih suka melanggar aturan, MPK sama OSIS pun gini. Kita sebagai siswa berarti harus mencontoh mereka kan gini, ya udah kita gini. Jadi masih banyak pemikiran yang seperti itu. Mungkin kita bisa mengusulkan kepada para OSIS dan MPK buat adain musyawarah yang dimana para siswa itu bisa langsung memberikan aspirasinya gitu kepada OSIS sama MPK. Gimana saran-sarannya, terus gimana juga keluh kesah buat OSIS dan MPK biar ada bahan evaluasi juga buat para OSIS, MPK maupun guru. Sekian mungkin. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk katanya. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan, ketika adanya pelanggaran peraturan, seharusnya para siswa yang ada di sekolah ini itu mendapatkan contoh yang baik gitu kan. Kalau misalnya dari struktur atasnya tidak memberikan contoh yang baik, apalagi yang ada di bawah, kita sebagai siswa, ya kan? Mungkin memang benar gitu kan, sebagai guru dan juga seperti organisasi intern di sekolah itu harus mempunyai dampak gitu kan, dari segi peraturannya dan lain sebagainya, karena kan pasti yang mengatur peraturan itu adalah orang-orang yang strukturnya di atas.
Oke. Masih ada tambahan. Jadi kan tadi itu yang pertama cara mengatasi kasus pelanggaran aturan di sekolah. Yang pertama tuh tadi harus menumbuhkan atau kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, selain itu kan peraturan itu emang udah ada gitu, emang udah ada sebagaimana mestinya gitu di dalam sekolah. Udah ada terstruktur gitu, dan kita juga bisa baca gitu. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalkan ada pelanggaran atau kita yang melanggar gitu sebagai siswa, jadi mungkin ada tindak tegasnya juga gitu dari sekolah, sehingga apa yang kita langgar tuh enggak kita lakuin lagi. Jadi jerak. Nah, jadi ada sesuatu atau yang membuat kita itu tuh salah gitu. Jadi ada Kita sadar kita gitu. sadar gitu bahwa itu tuh salah, walaupun kita ulangi lagi gitu. Tapi kita kan berpikir lagi gitu. Jadi masa sih dihukum terus. Nah, jadi kan mau ada perubahan dari dalam diri untuk kedepannya. Nah, mungkin kalau misalkan nih ada siswa yang emang disiplin, terus mematuhi semua aturan gitu, alangkah baiknya gimana gitu kalau misalkan siswa tersebut dikasih kayak penghargaan karena udah menaati peraturan sekolah. Jadi ini tuh bisa jadi titik acuh juga untuk para siswa-siswa lain gitu yang kurang mematuhi peraturan sekolah, sehingga mereka tuh kayak, oh iya, kalau misalkan aku mematuhi peraturan sekolah pasti ada apresiasi dari sekolah gitu, jadi ada reward juga. Nah, jadi kayak ada yang menggebu-gebu gitu agar kita kayak mematuhi peraturan dari sekolah itu tersebut. Jadi kayak harus ada pengawasan juga dari para guru gitu terkait siswa-siswa yang melanggar gitu. Dilihat dari aspek mungkin pribadinya terus pergaulannya kayak gimana, terus mungkin latar belakang keluarganya kayak gimana, dan mungkin kan itu menjadi faktor-faktor gitu yang menjadi kendala mereka kenapa bisa mematuhi peraturan dari sekolah kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya dari si A bilang tadi itu, jadi yang pertama itu harus ada ketegasan gitu ya. Kalau semisalnya memang sudah melanggar, tapi dari pihak sekolah harus kayak kasih tagline lah gitu kan. Jadi kita juga ada perhatian khusus gitu kan supaya tidak melanggar lagi. Terus sebagaimana tadi saya bilang, kita itu harus melihat dari beberapa sudut pandang. Jangan hanya dilihat dari sudut pandang kita saja, tetapi posisi orang itu seperti apa. Tadi kan dilihat juga dari latar belakangnya ya ayah. Latar belakangnya si siswa itu seperti apa, makanya bisa melanggar peraturan di sekolah. Oke?